Kamu sedang sakit sekarang. Bukan sakit yang biasa, bukan sakit yang bisa sembuh dengan istirahat atau obat dari apotek. Ini sakit yang tempatnya di dalam dada, di bagian yang tidak ada namanya, tapi yang selalu terasa ketika sesuatu yang pernah berarti tiba-tiba tidak lagi ada. Kamu kehilangan seseorang, atau mungkin lebih tepatnya, kamu kehilangan versi masa depan yang pernah kamu bayangkan bersama seseorang itu. Bayangan tentang hari-hari yang tidak akan pernah terjadi, percakapan yang tidak akan pernah ada, tangan yang tidak akan pernah menggenggam tanganmu dengan cara yang kamu harapkan. Dan rasanya seperti lantai tiba-tiba hilang dari bawah kakimu. Kepada kamu yang sedang merasakan itu, video ini hadir bukan untuk menyuruhmu berhenti bersedih, tapi untuk duduk bersamamu di dalam kesedihanmu dan menunjukkan sesuatu yang mungkin belum bisa kamu lihat dari sini. Karena dari posisi di mana kamu berdiri sekarang, di tengah-tengah rasa sakit yang masih segar, di tengah-tengah pertanyaan yang belum terjawab, di tengah-tengah kehilangan yang masih terasa terlalu besar, sulit sekali untuk melihat bahwa di balik semua ini ada sesuatu yang sedang disiapkan. Sesuatu yang lebih baik, seseorang yang lebih tepat, sebuah cerita yang lebih indah dari yang pernah kamu rencanakan. Hari ini, kita akan melihat tanda-tanda bahwa Allah sedang bekerja, sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik untukmu, tepat di saat-saat ketika kehilangan itu terasa paling berat. Karena Allah tidak pernah membiarkan luka tanpa obat, dan Allah tidak pernah mengosongkan dengan mengisi dengan sesuatu yang lebih baik. Bagian 1. Rasa sakit sebagai proses pembersihan. Musik mengalun dalam dan penuh makna. Nada narasi sedikit lebih kuat, seperti fondasi yang sedang diletakkan. Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, aku ingin kita bicara tentang sesuatu yang jarang diakui secara jujur dalam konten spiritual. Rasa sakit itu perlu. Bukan hanya perlu ditanggung, tapi perlu dialami, perlu dirasakan sampai ke dasarnya. Bukan karena Allah kejam, tapi justru karena Allah terlalu sayang untuk membiarkan kamu melewatinya tanpa mengambil sesuatu yang sangat berharga dari dalamnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Kadang Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi agar cahayanya bisa masuk lebih dalam ke tempat yang selama ini tertutup. Ada bagian-bagian di dalam hatimu yang selama ini tertutup rapat, tertutup oleh kenyamanan, tertutup oleh kebiasaan, tertutup oleh kehadiran seseorang yang membuatmu merasa tidak perlu mencari lebih jauh. Dan ketika kehilangan itu datang, ketika semua yang tertutup itu tiba-tiba terbuka, Allah melihat kesempatan. Kesempatan untuk masuk lebih dalam, untuk membersihkan apa yang perlu dibersihkan, untuk menyembuhkan apa yang selama ini tidak pernah sempat sembuh, untuk mengisi apa yang selama ini kosong dengan sesuatu yang jauh lebih nyata dari apapun yang pernah mengisinya sebelumnya. Hati yang sudah pernah retak dan diperbaiki oleh Allah jauh lebih kuat dari hati yang tidak pernah retak, karena di dalam retakannya ada jejak tangan Allah yang paling lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian kesalahannya." Hadis riwayat Bukhari. Setiap rasa sakit yang kamu tanggung hari ini sedang bekerja, sedang membersihkan, sedang mempersiapkan. Dan ketika proses itu selesai, ketika tanah sudah cukup bersih, ketika ruang sudah cukup lapang, Allah akan menghadirkan sesuatu yang bisa tumbuh dengan kuat karena tanahnya sudah disiapkan dengan cara yang paling sempurna. Bagian 2. 4 tanda Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari video ini.
Inilah 4 tanda bahwa di balik kehilanganmu, Allah sedang aktif bekerja menyiapkan seseorang yang lebih baik dengan cara yang lebih tepat di waktu yang paling sempurna. Tanda pertama, rasa sesak yang perlahan berubah menjadi ketenangan. Perhatikan perubahan yang terjadi di dalam dadamu dari hari ke hari. Di hari-hari pertama setelah kehilangan, rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadamu dari dalam. Sulit bernafas dengan normal. Sulit menikmati hal-hal yang biasanya menyenangkan. Sulit tidur, sulit makan, sulit hadir sepenuhnya dimanapun kamu berada. Karena pikiranmu selalu kembali kepada nama yang sama, kepada wajah yang sama, kepada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Tapi kemudian, perlahan, tanpa bisa kamu tunjuk kapan persisnya dimulai, ada sesuatu yang bergeser. Tekanan itu tidak hilang sekaligus, tapi berkurang sedikit demi sedikit. Seperti tali yang longgar 1 sentimeter setiap harinya. Dan di sela-sela kelonggaran itu, ada sesuatu yang masuk. Bukan kebahagiaan yang berlebihan, bukan kegembiraan yang dipaksakan, tapi sebuah ketenangan yang aneh dan baru. Ketenangan yang terasa seperti nafas pertama setelah lama tidak bisa bernafas dengan benar. Para ulama menyebut ini sebagai tanda ikhlas yang mulai tumbuh. Bukan ikhlas yang berpura-pura, tapi ikhlas yang pelan-pelan lahir dari hati yang mulai mempercayai bahwa Allah tahu yang terbaik. Dan ketika ikhlas itu mulai hadir, meskipun masih kecil, meskipun masih rapuh, Allah mulai mengisi ruang yang dikosongkan oleh kehilangan itu dengan sesuatu yang baru. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan yang mulai kamu rasakan bukan berarti kamu sudah tidak peduli. Bukan berarti cintamu dulu tidak nyata. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam hatimu, membersihkan perlahan, menyiapkan perlahan, dan mengisi perlahan dengan cahaya yang hanya bisa masuk melalui celah yang dibuka oleh kehilangan. Tanda kedua, kamu mulai melihat kekurangan yang dulu tertutup oleh cinta. Cinta memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat kita tidak bisa melihat dengan jernih. Bukan karena kita bodoh, tapi karena itulah cara hati bekerja ketika sedang mencintai. Ia menutupi apa yang perlu ditutupi agar kita bisa mencintai dengan sepenuhnya. Tapi setelah kehilangan, setelah jarak itu ada sesuatu yang mulai terlihat lebih jelas. Hal-hal yang dulu kamu abaikan atau maafkan tanpa syarat, sekarang mulai terlihat sebagaimana adanya. Pola yang tidak sehat, cara diperlakukan yang tidak seharusnya kamu terima. Kebutuhan dasarmu yang selama ini tidak terpenuhi, tapi kamu biarkan karena kamu terlalu fokus pada apa yang kamu rasakan. Kejernihan yang datang setelah kehilangan bukan untuk membuatmu membenci, tapi untuk membuatmu akhirnya bisa melihat bahwa kamu berhak untuk lebih dari itu. Dan bahwa Allah yang menjauhkanmu bukan karena Dia tidak peduli, tapi justru karena Dia peduli terlalu dalam untuk membiarkanmu menetap di tempat yang lebih kecil dari yang layak kamu dapatkan. Gunakan kejernihan ini dengan bijak, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menyimpan kebencian, tapi untuk belajar, untuk memahami apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu hargai, dan standar apa yang ingin kamu pegang untuk dirimu sendiri ke depannya. Karena seseorang yang Allah siapkan untukmu, seseorang yang lebih baik itu akan hadir ketika kamu sudah cukup jelas tentang apa yang sesungguhnya kamu butuhkan. Dan kejernihan yang datang melalui kehilangan ini adalah cara Allah mempersiapkan matamu untuk melihat dengan lebih tepat ketika waktunya tiba. Tanda ketiga, doamu berubah dari meminta kembali menjadi meminta yang terbaik. Perhatikan bagaimana doamu berevolusi. Ini adalah salah satu tanda yang paling jujur tentang kondisi hatimu yang sesungguhnya. Di awal kehilangan, doamu mungkin terdengar seperti, "Ya Allah, kembalikan dia. Ya Allah, perbaiki semuanya. Ya Allah, aku tidak bisa tanpanya."
Doa yang lahir dari rasa sakit yang sangat nyata. Doa yang jujur, yang tidak berpura-pura, yang benar-benar mencerminkan kondisi hatimu saat itu. Tapi ada sebuah pergeseran yang ketika terjadi adalah tanda yang sangat bermakna. Ketika doamu mulai berubah dari kembalikan dia menjadi berikan yang terbaik untukku meskipun itu bukan dia, di saat itulah ikhlas yang sesungguhnya mulai berakar. Dan Allah yang Maha mendengar pergeseran itu dan mulai menggerakkan hal-hal yang perlu digerakkan untuk menjawabnya. Doa yang lebih terbuka, yang tidak lagi mengunci Allah pada satu solusi yang kamu tentukan sendiri, itu adalah doa yang paling siap untuk dikabulkan. Karena di dalam doa itu ada kepercayaan. Kepercayaan bahwa Allah tahu yang terbaik, meskipun kamu tidak bisa melihatnya dari posisimu sekarang. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Dan ketika doamu sudah cukup lapang untuk menerima jawaban yang mungkin berbeda dari yang kamu minta, Allah punya ruang untuk memberikan yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Tanda keempat, Allah membuka pintu yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Ini tanda yang paling konkret dan yang paling mengejutkan ketika terjadi. Di tengah proses pemulihan, tiba-tiba ada hal-hal baru yang masuk ke dalam hidupmu. Mungkin kesempatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Mungkin pertemuan baru yang tidak kamu rencanakan. Mungkin sebuah minat atau passion yang tiba-tiba muncul dan membawa kamu ke komunitas yang belum pernah kamu kenal. Mungkin sebuah perubahan dalam hidupmu yang kalau kamu masih bersama orang yang dulu tidak akan pernah bisa terjadi. Dan di antara semua pintu yang terbuka itu, ada satu atau beberapa yang membawamu ke tempat yang terasa lebih tepat dari sebelumnya. Lebih hidup, lebih bermakna, lebih dekat dengan versi dirimu yang sesungguhnya ingin kamu jadikan. Allah tidak mengosongkan satu ruang tanpa sudah menyiapkan sesuatu untuk mengisinya. Kehilangan yang kamu alami bukan hanya membuang yang tidak tepat, ia juga membuka tangan kosong yang kini siap menerima sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang sudah Allah siapkan tapi yang tidak ada ruang selama sesuatu yang lama masih ada. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pintu-pintu yang terbuka setelah kehilangan itu bukan hiburan sementara. Itu adalah arah baru yang Allah berikan. Arah yang jika kamu ikuti dengan iman akan membawamu ke tempat yang jauh lebih tepat dari tempat yang kamu tinggalkan. Bagian 3. Waktu sendirian sebagai proses pemantasan. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat setiap hari yang terasa sepi setelah kehilangan ini. Di suatu tempat yang tidak kamu ketahui, pada waktu yang tidak bisa kamu tebak, ada seseorang yang juga sedang dalam proses. Proses yang mungkin mirip dengan apa yang kamu jalani sekarang. Mungkin dia sedang melewati kehilangannya sendiri. Mungkin dia sedang dalam proses tumbuh yang terasa menyakitkan. Mungkin dia sedang belajar pelajaran-pelajaran yang perlu dia pelajari sebelum dia bisa hadir dalam hidupmu dengan cara yang benar. Allah sedang memantaskanmu. Dan pada waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, Allah sedang memantaskan dia juga. Dua proses yang berjalan secara paralel, yang ketika keduanya selesai, akan dipertemukan oleh Allah dengan cara yang paling sempurna yang pernah kamu bayangkan. Maka waktu sendirian ini bukan hukuman. Ini adalah waktu yang paling berharga dalam seluruh perjalananmu. Karena disinilah kamu dibentuk. Disinilah karakter yang akan membuat pernikahan itu bertahan bukan hanya di hari-hari yang mudah, tapi juga di hari-hari yang paling sulit. Karakter itu sedang dibangun. Setiap hari yang kamu lewati dengan iman di tengah kesedihan, setiap tangis yang kamu bawa kepada Allah, setiap keputusan untuk tetap percaya meskipun rasanya sangat berat. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, baginya keridhaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Proses pemantasan ini, dengan segala beratnya, dengan segala rasa sakitnya, adalah bentuk cinta Allah kepadamu. Karena Dia tidak mau kamu bertemu dengan seseorang yang lebih baik itu dalam kondisi yang belum siap. Dia tidak mau pertemuan itu terjadi sebelum kamu, dan Dia sudah cukup kuat untuk menjaga satu sama lain dengan cara yang benar. Bagian 4. Penutup. Kehilangan bukan akhir. Aku ingin berbicara langsung kepadamu sekarang. Kepada kamu yang hari ini masih merasakan sakit itu. Kepada kamu yang mungkin menonton video ini di malam yang sangat sepi, di saat-saat ketika kehilangan itu terasa paling berat. Kepada kamu yang mungkin sudah mencoba untuk baik-baik saja di depan orang lain, tapi yang di dalam sendiri masih belum selesai dengan semua ini. Kamu tidak sendirian. Allah melihatmu. Allah mendengarmu. Dan kehilangan yang kamu rasakan sekarang, meskipun terasa seperti akhir dari segalanya, bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang sedang Allah rancang dengan sangat hati-hati. Seseorang yang lebih baik itu nyata, bukan mitos untuk menghibur hati yang patah, bukan janji kosong yang terdengar indah tapi tidak ada isinya. Itu adalah janji Allah, dan janji Allah tidak pernah ingkar. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah 5-6. 2 kali Allah mengulang janji itu dalam satu surat yang pendek, bukan karena Dia tidak tahu sudah mengatakannya, tapi karena Dia tahu kita butuh mendengarnya lebih dari sekali, terutama di saat-saat ketika hati kita terlalu penuh kesedihan untuk mempercayai bahwa kemudahan itu benar-benar akan datang. Ia akan datang dengan cara yang tidak kamu sangka, dengan wajah yang belum kamu kenal, dengan cerita yang lebih indah dari yang pernah kamu tuliskan sendiri. Maka hari ini, izinkan dirimu untuk merasakan apa yang perlu dirasakan. Tapi di sela-sela rasa sakit itu, sisakan sedikit ruang untuk percaya. Percaya bahwa Allah yang mengambil juga yang akan mengisi. Percaya bahwa Allah yang menutup satu pintu juga yang akan membuka pintu yang lebih lebar. Percaya bahwa kehilangan ini bukan hukuman, tapi persiapan. Dan seseorang yang Allah siapkan untukmu sedang menunggu di ujung persiapan itu, dengan hati yang juga sudah siap, dengan jiwa yang juga sudah dipantaskan, dan dengan cinta yang akan terasa seperti rumah pertama yang benar-benar kamu kenali sebagai rumahmu. Mari kita tutup bersama dengan doa. Ya Allah, Ya Jabbar, wahai yang maha memulihkan yang patah, hari ini kami datang kepadamu dengan membawa hati yang sedang dalam proses penyembuhan, dengan luka yang mungkin masih segar, dengan pertanyaan yang mungkin belum terjawab, dengan kesedihan yang mungkin masih sangat nyata. Ya Allah, jadikan rasa sakit ini bukan sia-sia. Jadikan setiap air mata yang jatuh sebagai pembersih yang mempersiapkan hati kami untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Jadikan setiap malam yang berat sebagai investasi untuk hari-hari yang lebih ringan yang sedang Engkau siapkan. Ya Allah, untuk seseorang yang lebih baik yang sedang Engkau siapkan, kami percaya. Kami tidak tahu namanya, tidak tahu wajahnya, tidak tahu kapan dan di mana kami akan bertemu. Tapi kami percaya bahwa Engkau sudah menuliskan semuanya dengan tangan yang paling sempurna. Kuatkan hati kami untuk melewati proses pemantasan ini dengan iman. Dan ketika waktunya tiba, pertemukan kami dengan cara yang paling Engkau ridhoi, dengan keindahan yang jauh melampaui semua yang pernah kami minta. Amin, ya Rabbal Alamin. Hening yang bermakna, musik fade out sempurna seperti matahari yang terbenam dengan tenang. Sahabatku, terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir.
Jika video ini memberikan secerah harapan di hatimu hari ini, bagikan kepada seseorang yang sedang melewati kehilangan. Karena mungkin mereka sedang sangat membutuhkan pengingat bahwa kehilangan bukan akhir. Itu hanya cara Allah mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih indah. Dan tuliskan di kolom komentar, "Aku percaya," sebagai ikrar bahwa hari ini, meskipun masih sakit, kamu memilih untuk percaya kepada rencana Allah yang lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.